Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 20. Ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Beberapa ayat dari ayat-ayat yang kita baca ini tidak tepat, dia punya salinan, nanti kita akan perbaiki dari satu ayat ke ayat yang lain. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-5. Berhentilah batuk, saudara. Ini judulnya adalah satu keyakinan dari pekerjaan keselamatan dari Tuhan. Pada kebaktian minggu pagi 2 minggu lalu, saya sudah khotbah bagian pertama sampai kata Selah, tetapi kita akan membaca bagian kedua, ayat yang ke-5. May He grant you according to your heart desire. Kata kiranya itu tidak tepat. Ya. Diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dalam bahasa Inggris, sesuai dengan apa yang hatimu berkehendak. Kita sering mendengar khotbah bahwa Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan, diberikannya kepadamu apa yang hatimu inginkan. Terus terang, ayat ini bukan untuk orang Kristen biasa. Orang Kristen yang setengah bertobat. Orang Kristen yang masih suka dunia. Orang Kristen yang jalannya masih tidak lurus. Tapi ayat ini dikhususkan bagi mereka, karena ayat ini setelah Selah, setelah ada renungkan, datang ayat ini. Kepada mereka yang pasti keinginan hatinya selalu yang berkenan kepada Tuhan. Pasti cita-cita apa yang diinginkan hatinya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berkata, He grant itu satu berkat, grant you according, sesuai to your heart desire. Di dalam perjanjian baru ada satu ayat berbunyi begini. Hati orang itu penipu. Di dalam Yeremia. Tapi
di dalam perjanjian baru, hati manusia itu mau menjauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa kasih apa yang diinginkan oleh hati manusia? Coba kita lihat dulu, pakai taruh tangan tali Alkitab seperti saya begini, taruh begini tali Alkitab di Mazmur 20, kita lihat dulu Yeremia 17. Dalam Yeremia 17 di sana dikatakan dengan gamblang sekali ayatnya yang ke-9. Mari kita baca dengan suara jelas. Saya baca 9, kita baca 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Sama-sama. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bahasa perjanjian lama, hati ini licik. Bagaimana Tuhan akan memberikan kerinduan hatimu kalau hati kita licik? Kalau hati kita ini tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Cepat, Kisah Rasul 13. Dalam Kisah Rasul pasal 13, kita membaca satu ayat mengenai Raja Daud. Ya, mengenai Raja Daud. Ayat ke-22. Ayat ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang sama-sama berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi dari dua ayat ini kita lihat, tidak semua umat Tuhan punya hati seperti Daud. Ya, juga tidak semua anak Tuhan hatinya licik. Maka tadi saya katakan ayat tadi kita baca dalam Mazmur itu bukan untuk orang Kristen biasa. Bahkan untuk hamba Tuhan biasa. Itu diberikan untuk hamba Tuhan atau anak Tuhan yang tahu mencari kehendaknya Tuhan. Mari kita renungkan kalimat berikut ini. Kita ini repot setiap hari. Repot dengan hal yang akan lenyap. Kita repot dagang. Memang Alkitab katakan harus berniaga kalau mau makan. Tapi perhatian kita seperti Marta. Memerhatikan hal yang akan lenyap. Sampai kebaktian ditinggalkan. Tuhan di belakang nih. Hanya karena mengurus sesuatu yang akan lenyap. Bayangkan loh saudara, saya ini kehilangan 1 minggu ini kehilangan 2 jemaat. Ada 1 baris sekarang kosong. Karena masih berduka, baru dikuburkan tadi pagi. Itu yang didapat dari dunia. Kalau sudah meninggal, apa yang kita bawa? Maka waktu kita masih hidup, jangan terlalu repot dengan sesuatu yang akan lenyap. Untung kita punya Salomo yang menuliskan ini. Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
dalam bahasa Inggris lebih enak kita baca. Dalam bahasa Inggris, keep your heart with all diligence. Jagalah hatimu dengan segala kerajinanmu. For out of it, karena dari situlah spring, timbul the issues of life. Urusan-urusan kehidupan. Jadi seharusnya bunyinya begini. Jagalah hatimu dengan serajin-rajinnya, karena dari situlah terpancar urusan-urusan kehidupan. Sementara kita mengurus kehidupan, jaga hati. Supaya kita sampai kepada kelas keinginan hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kembali kepada Mazmur 20. Ayatnya yang ke-5. Diberikannya kepadamu apa yang menjadi kerinduan hatimu, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mungkin salinan bahasa Indonesia lebih enak dibacanya. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mari lihat ke depan. Ada ayat berbunyi begini di dalam Alkitab. Aku yang menanam, Paulus maksudnya menanam, Apolos yang menyiram. Tapi Allah yang menumbuhkan. Maka kata Paulus, baik yang menanam maupun yang menyiram, tidak usah dipuji. Yang harus dipuji adalah Tuhan yang menumbuhkan. Di dalam ayat ini dikatakan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dari ayat ini kita belajar dua hal. Kita boleh punya keinginan hati kita. Kita boleh punya rancangan, rencana. Pasti saudara tanya dulu sama Tuhan, rancangan ini bagaimana, ininya bagaimana, ini bagaimana. Semua anggota majelis daerah, saya bilang kamu bebas, kamu bikin apa, rencana apa, satu persatu kasih tahu rencananya, tapi jangan nyelonong. Ngomong dulu sama saya ketuanya.